melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Pada saat ini tepat ketika Xiaoyan menyuruh Fei Hong mewariskan teknik racunnya, tiba-tiba saja sebuah suara terdengar. Menarik. Hanya orang yang diwarisi Si Sun belaka sebenarnya sangat berani begitu sombong di wilayahku. Ucap suara itu. Xiaoyan sangat terkejut. Perasaan krisis yang kuat ini sama persis seperti saat dia memasuki tempat ini sebelumnya, yaitu tatapan yang mengintainya dari langit. Saat suara itu terdengar, sesosok bayangan muncul begitu saja. Sambil melangkah ke arah Xiaoyan, bentuk tubuh yang awalnya ilusi itu berangsur-angsur memadat. Pupil mata Xiaoyan langsung menyusut ketika melihat wajah dari sosok yang berjalan ke arahnya. Wajah ini, Jimmy, ucap terkejut Xiaoyan. Sosok yang baru saja muncul sangat mirip dengan Jimmy, terutama adalah di antara alis dan sorot matanya. Jimmy, kamu memang bisa memanggilku seperti itu, tapi aku juga punya nama, ucap sosok dari ras Jimmy itu. Xiaoyan sudah menilai dari momentumnya bahwa sosok yang mirip Jimmy di hadapannya saat ini bukanlah orang yang mengikutinya. Hanya saja kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku, ucap ras Jimmy itu. Setelah kata-katanya jatuh, dia sudah tiba dalam jarak 10 meter dari Xiaoyan. Dengan ekspresi suram di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xiaoyan di udara. Bang! Sebuah kekuatan tak terlihat langsung menghantam perut Xiaoyan. Serangan ini sangat kuat. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan, dia gagal mendeteksinya. Perutnya tiba-tiba meledak. Di saat berikutnya sebuah lubang berdarah muncul. Seteguk darah yang bercampur dengan organ dalam menyembur keluar dari mulutnya. Sambil terhuyung-huyung mundur, Xiaoyan segera bergabung dengan klan Yuan Shen. Lubang berdarah di perutnya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Jalinan daging dan darah segera kembali ke keadaan semula. Namun sosok di seberangnya mengangkat tangannya lagi. Dia mengulurkan jarinya ke udara dan membuat gerakan meremas ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan tiba-tiba merasa seperti diperas dengan keras. Daging serta darah di sekujur tubuhnya terpelintir. Tubuhnya terangkat ke udara, lalu dibanting ke tanah dengan keras. Setelah Xiaoyan jatuh, tekanan yang tak terlihat datang melanda. Hal ini membuat Xiaoyan bahkan tidak mampu mengangkat kepalanya. Ini adalah penindasan kekuatan mutlak. Kekuatan pria di depannya yang mirip Jimmy setidaknya adalah keabadian dewa. Kalau tidak, mustahil memiliki kekuatan penindasan yang begitu kuat terhadap Xiaoyan. Pada saat ini serangan demi serangan terus menghanyutkan tubuh Xiaoyan. Sedemikian rupa sehingga tubuh keabadian fisiknya tidak dapat pulih sama sekali. Meskipun dia sudah bergabung dengan klan Yuan Shen bintang 8, namun serangan bertubi-tubi dari pihak lain membuatnya tidak memiliki waktu pemulihan. Segera tulang putihnya terlihat di bawah daging dan darah yang pecah. Mata Xiaoyan merah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti mati di sini. Solusi satu-satunya adalah menggunakan kekuatan pagoda emas. Xiaoyan sudah lama tidak menghadapi situasi putus asa seperti ini. Hanya saja konsekuensi dari menggunakan pagoda emas juga tak terbayangkan. Tidak ada yang tahu bencana apa yang akan ditimbulkan setelahnya. Xiaoyan menggertakkan giginya. Sosok yang dia temui kali ini terlalu kuat. Dia benar-benar tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Bajingan, meskipun kamu kuat, jangan berpikir untuk bisa membunuhku dengan mudah, ucap Xiaoyan. Bagaimanapun Xiaoyan masih belum menggunakan kekuatan sejati dari klan Yuan Shen. Tubuh raksasa keabadian fisik aktif, teriak Xiaoyan. Begitu teriakannya terdengar, tubuhnya mulai membesar dengan cepat. Dalam waktu singkat tubuhnya tumbuh hingga ratusan kaki. Kekuatan energi dan darah yang kuat meletus. Dalam hal ini Xiaoyan tidak ragu untuk menggunakan kekuatan sejatinya. Hanya dengan begitu, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing. Tubuh raksasa 1000 kaki aktif, teriak Xiaoyan meraung dengan suara dalam. Tubuhnya menempati hampir separuh ruang di dalam gua. Paksaan yang menimpa dirinya tidak lagi begitu kuat. Setidaknya Xiaoyan memiliki kekuatan untuk berdiri. Daging dan darah di tubuhnya tidak lagi diperas. Luka di sekujur tubuhnya juga sembuh dengan cepat. Segera Xiaoyan melambaikan telapak tangannya yang besar menampar Jimmy. Di sisi lain sosok ras Jimmy masih tampak acuh tak acuh ketika menghadapi telapak tangan raksasa yang datang ke arahnya. Sia-sia, ucap Jimmy dengan suara pelan. Telapak tangannya terulur lalu bertabrakan dengan telapak tangan raksasa Xiaoyan. Ledakan dahsyat menyebar. Debu berterbangan kemana-mana.
Saat berikutnya hembusan angin kencang bertiup menghilangkan asap dan debu, memperlihatkan sosok di udara memegang telapak tangan raksasa Xiaoyan dengan satu tangan. Sosoknya bahkan tidak bergerak sama sekali. Keabadian fisik dari ras Yuan Shenbu memang istimewa. Meskipun aku juga memilikinya, tetapi aku tidak memiliki darah suci seperti milikmu. Namun sayang sekali dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya bisa dianggap sebagai anak kecil yang baru saja beranjak dewasa, ucap Jimmy. Setelah selesai berbicara, ledakan keras terdengar dari telapak tangan raksasa Xiaoyan. Daging dan darahnya meledak, kemudian sosoknya tertembak ke belakang. Dentuman keras terdengar ketika sosok besarnya menghantam Istana Zi. Mata Xiaoyan memerah. Dia langsung mencabut Istana Zi dengan satu tangan, lalu melemparkannya ke arah Jimmy. Boom! Istana Zi benar-benar hancur, berubah menjadi reruntuhan. Pada saat yang sama mata Xiaoyan tiba-tiba menatap Fei Hong. Yang terakhir langsung terkejut. Tanda season di antara kedua alisnya berkedip. Tubuhnya langsung terbang keluar tanpa kendalinya. Dia bahkan menyerang Jimmy secara langsung, seolah-olah dia sedang melindungi tuannya. Ini adalah kehendak jiwa Xiaoyan yang mengganggunya. Namun gangguan tersebut dengan cepat dihentikan. Fei Hong tiba-tiba berbalik untuk menyerang Xiaoyan. Dengan kata lain, Jimmy dan Xiaoyan saat ini dalam mengendalikan Fei Hong di saat yang bersamaan. Jadi pemandangannya sangat kacau untuk beberapa saat. Dan ketika kekacauan terjadi, keempat orang Zhonggu segera mundur dengan cepat. Ini karena pertarungan di depan mereka benar-benar melampaui batas kemampuannya. Termasuk Ling Bao yang paling kuat pun tampak ketakutan. Mundur! Cepat mundur! Ini bukanlah pertempuran yang bisa kita ikuti, teriak Ling Bao. Keempatnya sudah terbebaskan dari racun, sehingga kemampuannya untuk bergerak telah pulih sepenuhnya. Segera mereka mundur ke titik terjauh, kemudian membentuk perisai untuk memblokir kerikil yang berterbangan. Di sisi lain, ras Jimmy benar-benar ditenggelamkan oleh Istana Zi yang berserakan dan pecah. Untuk sesaat, Xiaoyan tampaknya sangat menakjubkan. Dia bahkan mempunyai kekuatan untuk bertahan melawan keabadian dewa. Namun tidak butuh waktu lama sebelum reruntuhan meledak, mengungkapkan sosok Jimmy yang melayang di udara. Saat berikutnya sosoknya tiba-tiba saja muncul di depan Xiaoyan. Kelima jarinya menyentuh dada Xiaoyan, dan seberkas cahaya meledak. Bang! Dada Xiaoyan langsung hancur. Lubang darah besar muncul di tubuh raksasanya. Kekuatan besar menyebabkan sosoknya terlempar ke belakang sebelum menabrak tembok gunung. Seluruh gunung bergetar hebat. Pemandangannya menjadi sangat kacau. Zhonggu dan dua lainnya buru-buru keluar dari gua. Mereka menyaksikan seluruh puncak gunung merah berubah menjadi reruntuhan. Reruntuhan itu tiba-tiba meledak. Dan sosok besar Xiaoyan bergegas keluar lagi. Telapak tangannya langsung meraih Jimmy. Tapi saat dia menangkapnya, tangan besar Xiaoyan bersinar terang dan segera darah berceceran di mana-mana. Semua jarinya terpotong. Kekuatan yang dimiliki ras Jimmy bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, tidak ada yang bisa menahan pukulannya. Namun Jimmy selalu menghancurkan tubuh fisiknya setiap kali melakukan kontak. Hal ini menunjukkan betapa besarnya kekuatan pihak lawan. Xiaoyan menggertakkan giginya. Energi putih pekat keluar lagi dari tubuhnya. Tubuh fisik 1000 kaki mulai membesar lagi. Tubuh raksasa 2000 kaki, aktif! Teriak Xiaoyan. Tubuhnya yang sangat besar kini tumbuh lagi. Itu bahkan terlihat lebih besar dari gunung biasa. Untuk eksistensi keabadian fisik dari ras Yuan Shen, semakin besar tubuhnya semakin kuat kekuatan energi darahnya. Umumnya tubuh besar akan memiliki kelemahan dalam hal kecepatan. Namun untungnya Xiaoyan memiliki langkah jeli. Itu bisa menutupi kelemahannya dalam hal pergerakan. Dari kelihatannya, kamu sudah mengeluarkan kekuatan penuhmu. Jika benar begitu, maka kamu belum sepenuhnya memahami apa itu tubuh fisik dari Yuan Shen. Caramu menggunakan tubuh Yuan Shen terlalu sia-sia, ucap Jimmy. Setelah suaranya jatuh, tangannya bersinar terang dan ditembakkan ke arah Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan menggunakan tangannya yang besar untuk memblokir. Namun pupil matanya langsung menyusut ketika menyadari telapak tangannya terkoyak dan meleleh. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.